Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama kita senantiasa mengucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman Islam. Masya Allah, ini nikmat yang tidak terhitung harganya, ya. Yang namanya sehat itu nikmat yang nggak kehitung harganya. Makanya bersyukur kita masih diberikan, salah satunya kita yang ditakdirkan sehat. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah mengikuti syariatnya sehingga kita mendapatkan syafaat nanti di yaumil kiamat. Allahumma amin. Sebelum kita mulai kajian kita hari ini tentang apa Pak Bu? Bulan Rojab, ya, keistimewaan. Saya tidak baca grup Pak gitu. Kalau grup itu tak abaikan judulnya apa, yang penting absen gitu ya. Ya, pokoknya ngikut saja gitu. Nah, kita membahas mengenai keistimewaan bulan Rajab. Mudah-mudahan nanti kita bahas, kita dapat ilmu, terus kita amalkan. Sebelum kita membahas kajian, kita seperti biasa tadarus lebih dahulu di surat Al-Baqarah sampai ayat 140, ya. Sekarang 140. Cari dulu, berarti 141 ya. Mulai membacanya 141 sampai 150. Oke, sambil nunggu. Nanti insya Allah ini sebentar lagi perjalanan. Karena panas hawanya gitu ya. Hawanya dari pagi itu sudah panas sekali. Saya tadi pagi ke Tabanan ngisi manasik yang di Tabanan. Jadi saya diminta untuk memberikan manasik haji yang di Tabanan. Ini keliling nanti seluruh Bali. Ya. Saya dikasih jatah pokoknya suruh keliling. Ini mulai tadi yang di Tabanan. Tes. Sudah ketemu? Al-Baqarah 141. Kalau sudah, mari kita awali dengan membaca Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lahum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alna
شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah tadarus. Ini kalau dihitung
10 ayat tapi panjang ya. Bener nggak? Berapa lembar? Oh, kalau pakai halaman Quran ini lembarannya lumayan ya. Jadi kalau kita sebulan membaca 10 ayat insya Allah ya lumayan gitu ya. Apalagi kalau bisa setiap hari, insya Allah jadi tambah. Ini kalau lama-lama saya dengar Bapak Ibu membacanya itu sudah enak gitu ya. Kenapa kok enak? Waktu pertama-pertama itu geradul. Nah, geradul itu maksudnya gimana? Ngikuti irama. Tapi sekarang sudah bisa semuanya berirama ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan semua bisa istiqomah. Insya Allah kita sama-sama memperbaiki diri dalam rangka kita untuk mempersiapkan hari yang baik, waktu yang baik gitu ya. Nah, monggo diambil sekalian snacknya. Ini pokoknya sambil, kalau di sini kajiannya sambil makan snack ya. Jadi bebas. Nah, monggo diambil saja. Soalnya panas. Monggo, Pak Gundur, ini udah hadir semua. Ini bapak-bapaknya emang cuma ini aja, pokoknya berlima aja ya. Paketannya berlima. Jadi nggak banyak. Alhamdulillah sehat semua pokoknya. Oke. Baik. Nah, yang belakang sudah semua sabun, snack ya, yes. Aman pokoknya. Ini yang sohibul hajatnya Bu Bu Yuni ya. Mudah-mudahan sedekahnya barokah untuk kita semua. Allahumma amin. Diterima Allah, menjadi amal soleh, menjadi amal jariah, tabungan di yaumil qiyamah. Sedekah itu tidak harus yang mahal, tapi sedekah itu sedikit tapi ikhlas ya, syukur pakai terus ikhlas ya. Nah, tapi kebanyakan orang bilangnya nggak usah ini wis, kalau bisa sedekah itu orang ikhlas nggak penting oke gitu ya. Nah, itu secara manusia. Tapi Allah tidak memandangnya seperti itu. Allah itu mandangnya yang ikhlas. Insya Allah dengan berapapun itu menjadi amal yang terbaik. Okay. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita membahas tentang bab kajiannya keistimewaan bulan Rajab. Hari ini adalah tanggal 1 Rajab. Nah, kalau bulan Islam itu mulai bulan apa Pak Bu? Bulan Islam Muharram. Habis Muharram? Hah? Aku langsung sawal gitu. Jadi sebenarnya langsung sawal lebaran langsung ya. Ya, pilih yang mana? Ini seneng saya. Kalau kajian gini ini seneng ya. Belum mulai sudah sawal aja gitu ya. Nah, belum puasa ya. Mulai Muharram, habis Muharram apa? Safar ya. Habis Safar apa? Ini susah ngapalin. Kalau yang namanya bulan apa Hijriah gitu ya, karena kita nggak biasa, betul nggak? Cara ngapalinnya gimana? Ngapalinnya gini, kita punya tetangga yang kanan itu 3, yang kiri 3. Oh gitu ngapalinnya. Yang kanan itu namanya Musa, kemudian Roro, ya. Habis itu namanya Musa, Roro, kemudian Bar ya, Musa, Roro, Juju. Nah, Musa, Roro, Juju. Yang kiri namanya Rasya, Zuzu. Nah, gampang ya. Angel. Sing kanan apa yang kanan? Tetangga kita Musa, Roro, Juju. Yang kiri namanya Rasya, Zuzu. Nah, sekarang diuruti. Musa itu siapa? M-nya adalah Mu-nya, Muharram. Sa-nya Safar. Nah, berarti 2 bulan ya, dah. Kemudian Roro, Robiul Awal, Robiul Akhir. Nah, Juju
Jumadil awal, Jumadil akhir. Nah, itu yang kanan tuh. Gampang ya? Ngapalin tonggo kok ngene. Seneng wae. Ngapalin namanya tonggo. Yang kiri sekarang. Kiri tadi apa? Rasya, zuzu. Ra pertama adalah Rajab. Habis Rajab, Sya'ban. Habis itu ro lagi Ramadan. Habis itu syanya Syawal. Terus zu pertama Dzulqa'dah. Yang terakhir bulan ke-12 Dzulhijjah. Tuh, gampang ya? Nah, saiki baru ngerti. Yo Pak, saya punya tetangga ada kanan 3, kiri 3. Terus kalau ditanya, sekarang bulan apa? Bulan Rajab. Berarti bulan keberapa? Ngitung sih ya. Cari kalkulator ya. Sekarang bulan keberapa? Ke-7. Karena Rajab itu masuk bulan ke-7 ya. Ke-8 nanti masuk Sya'ban. Nah, Rasulullah menyampaikan bulan Rajab itu keistimewaannya luar biasa. Sampai-sampai ada yang mengatakan Rajab itu syahrullah, bulannya Allah, makanya mengagungkan, mensucikan. Bulan masuk ke Sya'ban namanya bulan Rasulullah. Sya'ban adalah syahri, kata Rasulullah. Bulanku, itu bulan Sya'ban. Kemudian Ramadan adalah bulannya umatku. Nah, syahri ummati, kata Rasulullah. Berarti urutannya apa? Dari mulai Rajab, Sya'ban, Ramadan. Itu berarti sudah ada keistimewaan spesial ya. Keistimewaan kedua, di bulan Rajab ini adalah bulan dibukanya semua kebaikan. Itu mulainya dari Rejab ya. Makanya kalau orang Jawa bulan Rejab ngapain? Banyak itu ritualnya kalau kejawen itu ya. Ada yang langsung kenduri ya. Ada yang doa di tengah sawah, itu Rejab tuh ya. Nah, kita di Islam dituntunkan gimana? Yang namanya bulan Rajab adalah bulan dimulainya pembuka segala kebaikan. Maka Rasulullah sampai-sampai menyampaikan kalau bisa mengupayakan persiapannya untuk Ramadan itu mulai dari Rajab. Kalau orang mau bertanding kayak atlet itu disuruh latihan. Latihannya mau pencak silat, mau apa saja harus latihan dulu. Biar apa? Biar menang ketika pertandingan. Kapan itu persiapannya? Latihannya adalah di bulan Rajab. Maka ada yang menyampaikan Rajab itu bulan menanam. 1. Di bulan Sya'ban bulan menyirami. Nah, bulan Ramadan bulan panen. Makanya ketika Ramadan itu kalau puasa wis ringan banget. Amal solehnya kenceng banget itu ya. Kenapa? Karena persiapannya sudah dari bulan Rajab. Nah, itu keistimewaan. Apalagi keistimewaannya, Allah menegaskan bulan Rajab salah satu bulan haram. Nah, Ashhurul Hurum namanya. Di At-Taubah ayat 36. Nah, dalilnya itu di surat apa? At-Taubah ayat 36 ya. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Allah menegaskan, sungguh bulan itu ditetapkan sama Allah ketika menciptakan langit dan bumi selama 1 tahun 12 bulan. Nah, itu udah ketetapannya Allah tuh. Jadi setahun itu penuh 12 bulan. Dan ada di antaranya 4 bulan yang dinamakan bulan-bulan haram. Apa itu bulan haram? Bulan yang Allah mengharamkan semua kemaksiatan ya. Makanya kalau zamannya Rasulullah ketika orang-orang kafir Quraisy turun ayat ini,
Orang kafir Quraisy pun itu walaupun belum turun sejak zaman dahulu kala, ketika masuk di bulan Rajab mereka tidak angkat senjata. Sudah nggak berani itu peperangan. Kalau lagi marahan itu berhenti semua. Tunggu nanti selesai Rajab gitu ya. Jadi selama Rajab semua ditahan. Nggak boleh yang namanya kemaksiatan, nggak boleh. Kenapa? Karena kelebihannya banyak. Makanya sampai-sampai dilarang sama Allah di ayat ini, tidak boleh sampai menumpahkan darah. Maksudnya apa? Peperangan, membunuh itu nggak boleh. Orang kafir Quraisy pun berhenti semua tuh. Yang biasa perang tiap bulan, pas bulan Rajab nggak ada yang berani keluar untuk pegang senjata. Senjatanya disimpan baik-baik. Nah, itu di bulan Rajab, saking istimewanya. Kemudian nama Rajab itu ada 3 nama lainnya. Yang pertama Rajab itu namanya Al-Hurum. Apa? Al-Hurum. Apa maksudnya? Al-Hurum itu yang diharamkan. Allah mengharamkan segala kemaksiatan di bulan Rajab ini. Jadi salah satu yang haram tadi bulannya ada 4. Pertama Rajab, kemudian Dzulqa'dah, habis itu Dzulhijjah, terakhir Muharram. Ini 4 yang diharamkan. Jadi 4 bulan ini ditetapkan sama Allah, nggak boleh. Bulan ini benar-benar dimuliakan. Makanya kalau kita yang umat Islam dituntunkan di 4 bulan ini ibadahnya harus lebih bagus. Kenapa? Catatan amalnya berlipat-lipat. Nah, makanya kalau pas kita masuk, kalau kajian gini kita baru dapat ilmunya, benar apa enggak? Kalau kita nggak dapat kajian, biasanya lewat sajalah gitu ya. Nah, itu terkait dengan Al-Hurum namanya. Yang kedua dinamakan Al-Ahab. Apa? Al-Ahab. Maksudnya menetes. Ahab itu menetes. Allah meneteskan pahala dari setiap kebaikan, amal soleh yang kita kerjakan. Jadi di bulan ini kalau Bapak Ibu sedekah sedikit saja, itu Allah lipat gandakan. Semua dilipat gandakan kalau khusus bulan ini. Makanya sampai-sampai Rasulullah menegaskan jangan juga melakukan keburukan, karena keburukan juga dilipat gandakan gitu. Makanya kalau bisa sekarang dilosin ya, apa saja harus baik, niatin yang baik. Kalau kita lagi kemana-mana pikiran itu jauh melebihi kebaikan ya. Makanya khusus di bulan ini, khususnya 4 bulan ya, namanya bulan-bulan apa? Haram. Apa tadi bulannya? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sama Muharram ya. Yang berurutan 3 tuh, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bulan ke-11, 12 sama bulan pertama. Habis itu yang ini lompat nih, Rajab ini bulan ke-7. Nah, spesial. Maka bulan ke-7 ini dibilang sama Rasulullah mulai pembuka dari semua kebaikan. Jadi dari sini nih, makanya persiapan kita untuk menunaikan semua kegiatan nanti di bulan Ramadan, latihannya dimulai bulan Rajab ya. Itu Al-Ahab. Yang ketiga ada namanya Ar-Rajab itu sendiri. Namanya Ar-Rajab adalah melempar. Nah, bahasa lainnya ngelempar. Allah itu melempar yang kemaksiatan, nggak suka itu keburukan. Makanya kalau bisa dijauhin semua. Doa sama Allah lebih banyak doa di bulan yang diharamkan ini, maka Allah kabulkan. Nah, ini salah satu kemuliaannya. Malam tanggal 1 Muharram, malam tanggal 1 Rajab gitu ya, di bulan-bulan haram nih, malam tanggal pertama. Kapan itu Pak? Tadi malam. Karena sekarang sudah tanggal 1 ya. Sekarang tanggal 1. Jadi doanya tadi malam tuh. Nah, makanya biasanya kalau yang di sholat di masjid itu habis maghrib terus diajak doa ya. Tapi kalau enggak ya wis dilewatin. Nah, kalau enggak doa sendiri ya. Apa doa yang dilantunkan? Nah, ini tuntunannya. Doa yang paling utama
khusus di bulan Rajab Rasulullah ngajarin Allahumma barik lana fima rozaqtana. Ya Allah makan cek senengnya ya. Ya. Langsung hafal makan. Saya juga heran kok pinter-pinter gitu. Ternyata doa mau makan ya. Doanya bulan Rajab terus mengajarin bener depannya Allahumma barik lana. Ya Allah berikanlah keberkahan. Kasih itu khusus nih ya. Fi Rajabah. Nah, di bulan Rajab yang pertama. Yang kedua, wa Sya'bana, di bulan Sya'ban nanti bulan depan. Kemudian yang ujungnya wa balighna Ramadan. Apa maksudnya? Sampaikanlah umur kami ya Allah sampai di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan keutamaannya jauh lebih banyak lagi. Tapi kita dari Rajab ini Rasulullah sudah ngajarin tuh doa tadi dilantunkan kalau bisa habis sholat. Bapak Ibu bisa lakukan doanya, yuk hafalin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ulang. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Lagi. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Nah, doanya pendek ya. Sudah hafal apa belum? Nah, tapi diulang-ulang. Diulang-ulangnya gimana caranya? Pokoknya pertama Allahumma barik lana. Yang kedua fi Rajabah, karena di bulan Rajab. Tambahin wa Sya'bana, dan di bulan Sya'ban. Di ujungnya wa balighna Ramadan. Nah, jadi Allahumma barik lana, Pak. Kalau nanti saya lupa doa terus kebablasan barik lana fi ma rozaqtana terus gimana? Ya udah nggak apa-apa, diulang lagi. Cuman dia lagi doa serius kok tiba-tiba makan, ya mana makanannya nggak ada. Ya ulang lagi gitu ya. Karena kita belum hafal. Kita karena nggak biasa. Kalau biasa insya Allah lama-lama hafal. Makanya nanti kalau doa pas kita sholat bisa dipraktekin doa apa namanya? Doa di bulan Rajab ya. Nah, itu satu amalan yang penting-penting di bulan Rajab. Nah, sekarang keistimewaannya lagi apa? Yang di bulan Rajab ini amalan yang agung yang banyak dilipat gandakan oleh Allah. Allah melipat gandakan khusus mulai dari bulan-bulan Rajab ini. Nah, sampai-sampai dalam penjelasannya Imam Al-Baghawi, nah, diterjemahkannya begini: amal soleh lebih agung, besar pahalanya di dalam bulan-bulan haram. Ada 4 bulan haram tadi, mulai dari Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 4 bulan ini kalau menunaikan melaksanakan kebaikan, maka Allah lipat gandakan pahalanya. Sedangkan zalim pada bulan tersebut juga lebih besar dosanya. Jadi juga Allah juga melipat gandakan. Maka kalau bisa kita memperbanyaknya amal soleh. Amal solehnya yang diperbanyak, dikurangi yang kezaliman. Nah, sekarang apa lagi kelebihannya di bulan Rajab? Bulan Rajab adalah bulan yang spesial. Banyak kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwanya terjadi di bulan Rajab. Pertama, Rasulullah itu ditiupkan roh dalam kandungan ibunda Aminah. Itu terjadinya di bulan Rajab. Itu pertama. Jadi ibunya Rasulullah mengandung pertama Rasulullah itu mulainya di bulan Rajab. Spesial ya. Kedua, Siti Khadijah
Ummul Mukminin itu meninggalnya di bulan Rajab. Jadi banyak kejadian peristiwa-peristiwa itu luar biasa di bulan Rajab. Karena Rasulullah sedih istrinya meninggal, Ummul Mukminin di bulan Rajab, maka sebentarnya kemudian Allah memberikan kabar gembira. Istilahnya memberikan penghiburan. Penghiburannya apa? Dengan mengajak Rasulullah untuk Isra Mi'raj. Ya. Kedengeran enggak belakang? Tes. Oh. Belakang dengar ya? Oh, hilang lagi. Ini emang sinyale ya. Tes. Ya. Tes. Aduh, susah. Kadang hilang-hilang, nggak apa-apa. Kedengeran ya suara saya? Tanpa mic kedengeran, mudah-mudahan. Di bulan Rajab, Allah memperjalankan Nabi Muhammad mulai dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, ketemu sama Allah pada saat tanggal berapa? Ada yang menyebut tanggal 27 Rajab. Tapi 27 Rajab itu Isra Mi'raj dalam banyak riwayat itu enggak jelas gitu ya. Apakah benar tanggal 27 Rajab? Makanya ada beberapa ulama itu yang menyampaikan tidak perlu ngadain peristiwa atau memperingati Isra Mi'raj. Kenapa? Karena tanggal 27 itu tidak pasti ibaratnya. Ya, ada berapa yang menyampaikan bid'ah segala macam tuh. Nah, kitanya gimana? Gak usah ribut. Kalau kita ngadain pengajian sah-sah saja. Karena yang kita lakukan kebaikan. Insya Allah kalau kajian, dengerin ilmu, itu kebaikan semua. Okay? Itu peristiwa Isra Mi'raj. Apa manfaat Isra Mi'raj? Manfaatnya cuma satu. Perintah Allah melaksanakan sholat. Nah, sholat yang tadinya diperintah 50 waktu menjadi 5 waktu. Jadi kalau kita sholat itu, Pak Bu, sebenarnya sekali sholat umatnya Nabi Muhammad sekali melaksanakan itu kandungannya 10 kali lipat. Oh, berarti kalau kita ngadain sholat, misalnya kita melaksanakan sholat asar, itu dihitung sekali atau 10 kali? 10. Makanya sehari semalam Allah itu sebenarnya perintahnya kepada Nabi Muhammad, sholatlah 50 waktu gitu. Tapi kemudian naik turun ketemu Nabi Musa ya di tingkat yang ke bawahnya. Kemudian Nabi Musa menyampaikan balik, minta lagi gitu ya. Dulu pernah saya ceritain kan kisah Isra Mi'raj. Ya, jadi nggak usah ngulang, gampang ya. Naik turun, minta lagi turun 5, minta lagi. Begitu sudah sampai 5 mentok, Rasulullah malu. Disuruh minta lagi, umatmu nggak akan sanggup sholat 5 waktu. Berat katanya Nabi Musa. Umatku yang tinggi, besar, gagah itu nggak sanggup juga, apalagi umatmu makanannya kerupuk, kangkung ya, itu tambah berat. Makanya dikasihnya cuma sampai 5 saja. Tapi 5 ini keberkahannya setiap satu waktu dihitung sesungguhnya 10. Makanya menjadi 50 waktu sesungguhnya. Makanya kalau kita udah dikasih keringanan 5 waktu, kira-kira kita mau teledor atau kita santai atau kita kerjakan? Kerjakan ya. Nah, insya Allah itu jauh lebih baik. Maka di bulan Rajab ini salah satu amalannya kalau bisa Pak Bu, kerjakan sholat di luar sholat wajib. Nah, wajib nggak boleh tinggalin. Kalau bisa tambahin yang sunnah. Sunnahnya banyak. Apa saja? Rawatib ya. Mulai dari rawatib, mulai dibiasakan di bulan Rajab ini. Kemudian duha, kemudian kalau mau tasbih ya. Nah, dulu sudah pernah jelasin kan, tasbih masih ingat kan?
Tasbih itu berapa? Membaca tasbihnya 1 rakaatnya 75 tasbih 1 rakaat. Kemudian kalau 4 rakaat berarti total berapa tasbih? 300. Siapa yang masih ingat? Ada yang masih ingat sholat tasbih? Pak, saya nggak ingat ya. Saya setiap kajian itu nggak ingat Pak, walaupun tak catat gitu ya, tapi catatannya hilang ya. Nah, apalagi yang nggak nyatet ya, terus tambah hilang ya. Nah, sholat tasbih itu 1 rakaat 75 tasbih. Apa manfaatnya? Kita dibukakan itu, ditutup dosa-dosa yang sudah lewat bahkan 10 tahun yang lalu dan 10 tahun yang akan datang. Minimal seumur hidup sekali tasbih. Kalau bisa setahun sekali, syukur-syukur sebulan sekali, syukur seminggu sekali, nah, syukur setiap hari sekali. Nah, itu lebih bagus ya. Mulai dari bulan Rajab. Nah, kalau misalnya melaksanakan sholat tasbih, pertama harus kita hitung. Cara ngitungnya pakai jari-jari. Setelah takbiratul ihram, ini saya ulang ya, nanti kalau mau praktek di rumah. Kalau pas kita jamaah di masjid, biasanya ingat. Kira-kira ingat apa enggak kalau di masjid? Ingat, karena bareng-bareng. Nek salah nunggu imamnya masih belum, berarti ini masih tasbih gitu doang kan. Tapi kalau kita sholat sendiri, kita harus ingat sendiri. Mulai dari Allahu Akbar takbiratul ihram, habis iftitah, Al-Fatihah, surat. Selesai baca surat pendek, baca tasbih berapa? 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 15 kali. Pak, terus piye Pak? Saya kan posisi sedekap. Kalau sedekap gimana ngitungnya? Jarinya ditekan. 1 gitu ya. 2. Nah, begitu kita baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tekan jempol. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, tekan jari-jari gitu. Sampai berapa? Ini 5 selesai. Habis itu ganti yang kiri. Kirinya 5. Berarti berapa? 10. Lagi yang kanan. Maka itu pasti pas. Jangan sambil kita membaca tasbih, Bapak Ibu ngitung Subhanallah walhamdulillah wala ilallah akbar 1. Nah, itu rasa sholatnya sudah batal. Maka ngitungnya pakai jari-jarinya ya. Selesai itu langsung Allahu Akbar ruku. Ruku, baca doa ruku, habis itu baca berapa? 10 kali. Habis baca doa ruku, baca lagi 10 kali tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pak, cara ngitungnya gimana? Tangan kita ada di lutut, betul ya? Kanan dulu tekan jempol, telunjuk, tengah, manis, kelingking ya. Kanan sudah, yang kiri tekan. Udah gitu aja cara ngitungnya. Otak kita ilmunya ngelafalin, otaknya juga fokus, tangannya hitungan. Insya Allah nggak salah ya. Selesai itu itidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, dan seterusnya. Selesai, jangan langsung sujud, baca dulu 10 kali tasbih ya. Habis selesai tasbih 10 kali, barulah Allahu Akbar, sujud. Sujud baca doa, selesai sujud baca berapa? 10 lagi. Nah, tasbih. Selesai tasbih, makanya kok yang sujudnya lama, lagi tasbihan itu ya. Karena lama 10 itu. Selesai 10, Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud. Baca dulu doanya, selesaikan, habis itu tasbih 10 kali. Terus sujud lagi, Allahu Akbar, doa sujud, tambah 10 kali tasbih. Habis itu mau itidal naik, Bapak Ibu nggak langsung itidal, tapi duduk dulu, seperti doa duduk di antara 2 sujud, baca 10 kali tasbih. Selesai itu baru berdiri, Allahu Akbar. Total berapa berarti?
75. Tadi mulai dari 15. Rukuk 10. I'tidal 10. Sujud 10. Duduk di antara dua sujud 10. Sujud lagi, duduk lagi. Total berapa tuh? 75. Baru i'tidal. Mulailah lagi Al-Fatihah surat baca 15. Nah, tasbih sama tuh, rukuk 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk di antara dua sujud 10, sujud lagi 10, tahiyat akhir. Selesai tahiyat akhir, Bapak Ibu nggak boleh salam, baca 10 dulu tasbih. Makanya kalau sudah selesai doa akhir tahiyat, jangan lupa langsung Assalamualaikum. Aku urung tasbih, ulang lagi ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itu 10 kali. Makanya kalau tasbihan itu sholatnya spesial. Kenapa? Pahalanya, barokahnya banyak banget. Nah, itu 2 rakaat berarti 150. Salam, doa, berdiri lagi 2 rakaat berikutnya. Tasbih itu harus 300 tasbih, sholat tasbihnya. Maka 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, paham kira-kira Pak Bu? Paham, kayaknya sih paham ya. Nah, mudah-mudahan aman. Sekarang, apa yang menjadi amalan pokoknya khusus di bulan Rajab? Amalan pokoknya di bulan Rajab seperti yang ada di surat At-Taubah ayat 36. Sambungannya tadi, Allah menegaskan fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Maka di bulan Rajab, setelah kita agungkan 4 bulan, salah satunya Rajab, amalan yang utama adalah evaluasi diri ya, khusus di bulan Rajab. Jadi kita itu banyak muhasabah atas salah-salah dosa kita. Begitu muhasabah, Allah rontokkan dosa, insya Allah menuju ke perbaikan. Nanti di bulan Ramadan kita sudah lebih baik. Terus caranya biar nggak dolim, makanya ini disampaikan di sini. Jangan kamu aniaya diri kamu, dolim maksudnya. Di bulan yang 4 ini, perangi kaum musyrikin kalau ada peperangan. Tapi kalau nggak ada perangan, nggak usah. Ya. Kemudian kita disuruh bahwa dimulai bulan Rajab, 4 bulan haram, gitu ya. Itu Allah sangat ngerti, ya. Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Jadi dekat banget sama kita ketika kita melaksanakan kebaikan. Terkhusus orang-orang yang muhasabah diri. Maka tuntunannya apa? Di bulan Rajab ini, 1, karena muhasabah, perbanyak istighfar. Ya. Zikir, doa, istighfar lebih banyak. Nah, sekarang kita mau sama-sama istighfar sambil Bapak Ibu merenungkan salahnya apa, gitu ya. Istighfarnya nanti yang gampang-gampang. Nanti Bapak Ibu bisa praktekin sendiri di rumah. Tapi selama kita kajian, paling tidak kita sudah praktek bareng-bareng. Ya. Pertama istighfar. Kedua, zikirnya, zikir yang bisa ajaib, yang paling bagus. Zikir yang salah satu zikir yang baik adalah zikirnya Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan ikan nun, ikan hiu. Ditelan ikan hiu itu berarti ujiannya double. Pertama dalam kegelapan, sudah sesek napas, gelap, tidak makan selama 40 hari. Kalau kita mati listrik aja udah ngep banget. Ini mati listrik karena ditelan di perut ikan. Yang kedua, napasnya sudah susah. Yang ketiga, tidak ada itu makanan. Maka ketika itulah zikir ini menjadi penentu. Dan itulah zikir kalau kita lagi banyak kesulitan di pekerjaan, di apa saja,
zikir inilah sesungguhnya menyelesaikan. Ya, apa itu zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya, kalau bisa zikir ini pagi hari 70, sore hari 70, insya Allah itu jauh lebih tenang, ya, menenangkan dan menyelesaikan. Allah turun pada kita bersama orang-orang yang bertakwa. Nah, itu dalilnya, ya. Maka kita nanti akan sama-sama salah satunya membaca zikir itu. Zikir yang terakhir yang afdol. Nah, sebenarnya nggak terakhir, yang tengah-tengah lah, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca minimal 10 kali, Bu, Pak. Kalau kita habis sholat, bacalah ini 10 kali. Sama dengan memerdekakan budak. Tuh, mantep itu. Jadi ini barokahnya luar biasa. Disuruhnya apa? 10 kali aja. Selesai sholat, habis salam, salah satu zikir yang dibaca ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Nah, zikir yang salah satunya lagi berikutnya yang juga dilakukan Rasulullah dan disukai, apa itu? Allahumma firli atau Rabbi firli, ya, warhamni wa tub alayya. Nah, pendek banget tuh. Rabbi firli, ya Allah ampuni saya, yang pertama. Warhamni, rahmati saya ya Allah. Kenapa? Dosa banyak. Kalau nggak ada rahmat kita nggak ada berjalan, ya. Yang ketiga adalah wa tub alayya. Ya Allah, terima tobatku ya Allah, gitu. Nah, maka ini dibaca mulai dari bulan Rajab. Mumpung kita masih di awal, jadi ini kajiannya awal bulan, jenengan bersih, insya Allah tertata. Semua zikir yang kita lantunkan, kebaikannya berlipat ganda. Nah, sudah berapa zikir itu, Bu, Pak? 3. Kemudian tambah lagi zikir yang namanya afdolu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau bisa dibaca berapa kali? 100 kali, 100 kali dah, gitu ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Biasanya ini yang selalu melantunkan itu kalau pas ada tahlil, ya. Jadi kalau tahlil biasanya ustadznya mimpinnya, terus yang lain ngikutinya. Ada juga la ilaha illallah sampai gila-gilu, ya. Sampai itu lapar, keluarlah nasi berkatnya. Nah, kalau misalnya doanya kenceng, makanya ada yang kemudian bacanya apa? La ilaha illallah. Ada cuma hu, ada lahu, didengar kok tahu. Ya. Nah, itu tetap sama tuh. Itu juga zikir, ya. Jadi kalau misalnya pas tahlilan, makanya banyak beda versi. Setiap thariqah, setiap khalaqah beda-beda. Tapi semua sama, tujuannya cuma satu, dalam rangka zikir menenangkan diri. Nanti kita sama-sama, mudah-mudahan waktunya sedikit kita cukup zikiran bareng-bareng, ya. Nah, sudah berapa itu? Sudah 4. Nah, terakhirnya nanti kalau mau ditambahin Sayyidul Istighfar. Nah, hafal nomornya Sayyidul Istighfar. Hafal ya? Nanti pokoknya ngikuti aja. Kalau nggak hafal, Pak, ikuti. Ngikutinya gimana? Yang diikuti nggak ada, Pak. Ya, kalau ada yang membaca Allahumma anta rabbi, kita belakangan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, gitu aja belakangan. Itu namanya ngikuti. Kalau misalnya nggak hafal, nanti saya tuntun Sayyidul Istighfar. Kenapa? Ini Sayyidul Istighfar membuka semua keburukan dijauh.
semua kebaikan dibuka, aura kita keluar semua tuh. Makanya perbanyak sayyidul istighfar. Oke. Nah, kita mari sama-sama istighfaran, zikiran, karena ini amalan paling pokok di bulan Rajab. Nanti Bapak Ibu bisa lakukan mulai di rumah, habis sholat, habis subuh, mau malam, silakan. Kemudian, oh ya, sebelum kita zikir, tambahin satu lagi amalannya apa itu? Amal yang paling baik adalah amal puasa di bulan Rajab ini. Puasanya apa? Puasa sunnah. Sunnahnya bisa Senin, Kamis, bisa Yaumul Bid, bisa juga puasa Daud. Kenapa? Rasulullah itu melakukan puasa sunnah mulai di bulan Rajab. Saking seringnya Rasulullah, maka para sahabat tuh kayak ngerasa begini kalau ketemu. Dalam hadis disebutin, saya kalau ketemu Rasulullah saya tanya selalu puasa di bulan Rajab. Seakan-akan 1 bulan itu puasa terus. Katanya begitu sahabat. Sahabat yang lain ada yang tanya, Rasulullah puasa? Enggak, saya enggak puasa. Seakan-akan menganggap puasa Rajab itu tidak 1 bulan penuh. Maka Rasulullah itu ngajarin, berpuasalah sunnah mulai Rajab untuk persiapan di bulan Ramadan. Tapi tidak boleh puasa full 1 bulan. Nah, itu dilarang. Ya. Kenapa? Karena nanti kalau orang puasa 1 bulan penuh ngedur, itu terus minta Idul Fitri. Nah, gitu ya. Maka Rasulullah di hadisnya begitu, dilarang puasa 1 bulan karena nanti akan ada Id yang berikutnya. Nah, maka dilarang. Boleh puasa Senin, Kamis, puasa Daud, hari ini puasa, hari ini enggak, gitu ya. Kapan puasanya, Pak? Ada yang mulainya hari ini, maka ada yang tadi malam sudah sahur, ya, puasa sunnah. Pak, saya mau puasa 10 hari pertama boleh nggak? Boleh, nggak ada larangan. Saya mau puasa Yaumul Bid aja deh, sebulan 3 kali, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Boleh. Saya mau puasa Senin, Kamis, boleh. Pak, saya mau puasanya nggak Senin, Kamis, pokoknya puasa Daud. Hari ini puasa, besok enggak. Besok sudah enggak, puasa berikutnya. Terus selang sehari saja. Itu namanya puasa Daud. Nah, ibu bapak silahkan berpuasa, bebas mana yang mau dipilih. Kedua, Rasulullah ngingetin, bagi yang punya hutang Ramadan, nah, yang ibu-ibu punya hutang Ramadan. Kalau bapak-bapak insya Allah nggak ada, ya, karena yang men nggak ada bapak-bapak, ya. Sampai hari ini belum pernah keluar yang laki-laki itu men, ya. Jadi yang ibu-ibu yang pernah puasa Ramadan tahun lalu masih punya hutang, jangan disepelekan. Rasulullah ngingetin, suruh selesai ini Rajab, dapat pahala 1, pahala sunnahnya dapat, pahala kodoknya dapat. Tuh, jadi itu keutamaannya. Maka mulai dari Rajab, jangan nanti sudah mau menemukan Ramadan enggak juga tuntas. Makanya itu dosanya luar biasa. Lebih bagus dari sekarang. Kalau bisa dicicil, puasa Senin, Kamis, Senin, Kamis. Pak, saya utang kok sebulan, Pak, cek akeh gitu ya. Nah, berarti itu 2 bulan. Ya, mulai Rajab sama Syaban. Insya Allah 2 bulan kelar. Selang-seling ya 30 hari. Karena kebanyakan, ya. Tapi kalau cuma 6 hari, 3 hari, insya Allah tuntas, ya. Jadi yang masih punya hutang puasa Ramadan, saya saranin selesaikan di bulan Rajab ini. Jangan sampai lupa, ya. Karena banyak yang ibu-ibu sukanya lupa, tapi nggak lupa ngelupain, ya, kalau pas ada hutang. Jadi kalau bisa selesai. Kayak saya mulai kalau khotbah itu, khotbah Jumat, saya selalu ngingetin ini karena ini penting sebelum masuk Ramadan. Oke. Nah, itu yang utama-utama. Kita sekarang mulai zikiran, ya. Mulai zikiran Bapak Ibu sambil merenungkan diri kita, salahnya apa. Mari kita sama-sama mulai dari istighfar lebih dahulu.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya. 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 Rabbi ghfirli
Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. 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 Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka wa abu'u 'alayya bidambi faghfirli wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان اللهم بارك 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 لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Alhamdulillah. Gimana rasanya Pak Bu? Sudah apa namanya? Ketika kita zikir, kita istighfar sama-sama, rasanya gimana? Ringan apa enggak? Ringan. Kita itu dekat banget sama Allah ketika kita pikiran, ya. Tes. Oh ya, tes. Dah, nggak apa-apa. Yang penting kedengeran suara saya, ya. Sambil dimakan, nggak apa-apa. Nah, kajiannya sudah selesai. Sekarang tanya jawab, masih ada waktu. Nah, ada yang mau tanya apa enggak? Nanti Pak Bu, kalau pas di rumah, pikirannya kalau bisa sudah dilakukan. Mulai kapan? Maghrib boleh, isya boleh, malam hari boleh. Sholat kalau bisa pakai sholat tasbih belajar. Kedua, sholat hajat. Habis itu pikiran. Nah, yang tadi itu, Pak, urutannya gimana? Lompat-lompat nggak apa-apa. Mau yang mana duluan yang diingat. Nah, bebas tuh. Karena Rasulullah nggak ngajarin urut dari yang mana dulu, nggak. Yang penting dibaca, jumlahnya bebas, tidak ada ketentuan. Kalau bisa 33 semua boleh. Mau sampai 70 boleh, ya. Kalau Rasulullah itu istighfar dibaca sehari itu minimal 70 kali sehari. Jadi kalau istighfaran Rasulullah 70 kali. Padahal Rasulullah itu maksum, ya, sudah dijamin sama Allah, ya. Nah, kemudian ini saya mau umumin sekalian. Selesai ini, ya, per Januari kita pengajian kita ambil di awal minggu pertama, ya. Karena minggu ketiga, minggu keempat itu banyak yang tabrakan, ya. Tabrakannya akeh. Kalau minggu pertama nggak apa-apa, tetap harinya tetap hari Ahad, jamnya juga tetap, cuman digeser minggu pertama. Nah, jadi biar aman, ya. Itu yang pertama. Kedua, arisan hari ini sudah terakhir, sudah nggak ada arisan, ya. Maka mulai Januari nanti kita nggak pakai
arisan lagi. Pak, kok nggak pakai arisan? Ben nggak repot, ya. Jadi yang merasa aku nggak ikut arisan, nggak ada sungkan-sungkan. Kita pengen kajian ini niatannya cari ilmu. Jadi bukan cari duit arisan, gitu ya. Nah, pokoknya niatin Bismillah cari ilmu. Karena kita datang, Bu, Pak, Bapak Ibu datang dari rumah. Langkah kaki kanan dihitung satu kebaikan, langkah kaki kiri itu menggugurkan dosa. Itu kalau datang ke tempat majelis ilmu. Maka Allah itu kasih keberkahan. Rumah saya juga berkah, tetangga berkah, motor berkah, baju ini juga berkah. Semua yang jenengan pakai itu berkah. Maka keberkahan itu kita nikmati, kita terima, mudah-mudahan jadi amal jariah kita. Tidak usah nyari karena ada arisan nih, wah itu melok gitu ya. Pak, terus konsumsinya gimana? Nek enggak ada arisan. Infak Bapak Ibu, ya, infaknya ini nanti akan kita ambil sebagian. Jadi kalau kita infak sesungguhnya untuk siapa? Niatin sedekah, betul nggak? Niatin sedekah selama ini dikumpulin tuh. Nah, terus waktu pas rihlah itu kita pakai sebagian, gitu ya. Sisa dikumpulin, jadi bukan untuk saya. Saya itu ngisi kayak gini itu nggak nyari amplop, gitu ya. Jadi kalau saya diundang kemana-mana ngisi ngaji itu amplop tuh nggak pernah tak ambil, ya paling isinya toh, gitu ya. Nah, tapi kalau ngaji di rumah, kok doa Pak, iya, nah, amplop ngapain saya pakai, gitu kan. Cuma kalau di rumah ini nggak pakai amplop, gitu ya. Kayak dengerin serius banget. Jadi kalau di rumah saya kajian kayak gini, nggak ada amplop untuk saya, nggak. Kita niatin kita mau sedekah ilmu semua. Kenapa? Karena itu menjadi jariah buat saya. Bapak Ibu mohon doanya untuk saya, biar saya diringankan hisabnya, ditutup aib saya, dosa saya, dimudahkan semuanya. Ya. Tahun ini qadarullah saya ikut tes petugas haji. Ya. Alhamdulillah tes tingkat kota Denpasar lulus. Terus ikut tingkat provinsi di Kanwil, alhamdulillah lulus juga. Ya. Jadi tahun ini saya jadi petugas plotter, satu-satunya orang non ASN yang ikut tes lewat di Denpasar saya dan lulus. Makanya orang semuanya bilang itu orang dulu ASN lulus gitu ya. Dikiranya saya orang Kemenang karena saking banyak ketemu keliling ngajarin orang-orang Kemenang ya. Makanya mohon doanya saya nanti diringankan tugas saya untuk di petugas kloter. Nah, kloter berapa belum tahu ya. Nah, kemarin diminta untuk bimbing di persaudaraan. Tapi karena saya di kloter jadinya persaudaraan, mudah-mudahan saya nanti udah minta duluan. Pokoknya persaudaraan harus di bawah saya gitu ya, di satu kloter, biar gampang saya ngurusinnya gitu ya. Nah itu pertama. Maka nanti mulai bulan Januari sudah tidak ada arisan. Yang kedua, infak Bapak Ibu nanti terkumpul berapa kita ambil 250.000 ya. Setiap 250.000 kita nanti buatin giliran yang bertugas kayak piket. Yang piket ini berapa orang? Oh 5 orang, 10 orang, nanti disusun berapa itu ya? Berapa? 2 orang. Oh 2 orang. Berdua, misalnya nih minggu pertama Januari berdua, misalnya saya sama siapa. Duitnya dikasih 250.000 itu, silakan nanti dibelikan. Cuman tugas belikan, paham ya? Nah, jadi diganti 250.000. Kalau saya berdua, Pak, saya pengen sedekah, tak tukokin nasi semua, lebih tapi duitnya nggak apa-apa, saya yang nanggung, maka itu sedekah jenengan. Tapi kalau membelikan saya enggak, saya cukup ngolah 250.000 itu saja, monggo, paham ya? Jadi biar nggak ada beban. Pak, lah infaknya nanti nggak kumpul 250.000 wis ben, nggak usah dipikirin. Allah itu maha kaya. Insya Allah infak jenengan setiap bulan kalau kita kumpul kayak ini rata-rata itu kalau nggak salah sekitar 300 ya. 300 sampai 400 lah. Nah, berarti cukup nggak kalau diambil 250? Cukup, masih ada sisa. Nah, sisanya itu
kita tabung kalau pas kita rihlah, gitu ya. Nanti untuk sewa bis, untuk makan misalnya kekurangan berapa, nanti kelebihannya kita sedekain lagi ke pondok pesantren yang kita kunjungi gitu ya. Biar kita itu ada variasi. Kita coba mulai Januari tahun depan nggak pakai arisan, kira-kira yang hadir berapa banyak gitu ya. Itu tes gitu. Karena ada jamaah itu kalau di kajian tempat-tempat lain macam-macam. Ada yang hadir karena nyari snack konsumsi. Wah itu nggak hadir, orang enak di sana. Kenapa? Lah kok dengerin tok ngantuk ya nggak ada yang kletik-kletik katanya gitu ya. Nah makanya kalau ada kletik-kletik itu nggak ngantuk. Jadi yang menyebabkan nggak ngantuk itu kletiknya bukan ilmunya, ya kan? Makanya ada macam-macam. Jadi kita tetap pakai snack, tapi infaknya dari yang keliling kota, oke? Setuju ya? Oke. Nah, terus nanti tetap kajiannya nanti seri tema kajiannya tetap Bapak Ibu usulin apa. Sekarang mulai Januari nanti mau usul apa kajiannya? Atau nanti usul sesuai yang giliran saja, yang dapat giliran usul ya. Bapak Ibu boleh usul di chat, silakan Pak tolong bahas tentang ini, saya pengen ngerti gitu. Jadi kita itu tema yang kita bahas sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pengen tahu. Kenapa? Tujuannya begini, saya nggak mau yang menetapkan tema itu saya, karena itu belum tentu kebutuhan Bapak Ibu, paham ya? Maka yang lebih bagus itu saya butuh ini, pengen tahu ini, biar saya dapat ilmu. Maka meningkatlah ilmu kita. Kalau kita berislam lebih banyak ilmunya, insya Allah jadi lebih baik gitu. Makanya temanya nanti Bapak Ibu silahkan ya. Nanti ada tema yang umum, ada tema fikih, pokoknya selang-seling. Tapi yang umum silahkan Bapak Ibu usulin ya. Kemudian yang fikih sholat sudah selesai belum? Sudah merasa aman apa belum? Yang bab fikih sholat. Kalau belum nanti kita ulang, karena ada yang baru ya. Kalau yang baru gabung pengen belajar bab fikih sholat. Kenapa sih kok sholat itu jadi penting? Karena sholat itu nanti yang akan dihisab pertama. Maka yang paling bagus sholatnya, amal yang lain sudah pasti aman. Maka harus ngerti ilmu sholatnya, bab sholat. Apalagi kalau kita jamaah ya, makmum masbuk. Jadi jenengan ndak usah, wah wis telat, ayo gawe imaman dewi. Ndak boleh. Itu ada aturannya. Kalau masih ada soft, kita harus ngikut. Nah, kita ketinggalan berapa tinggal ngikuti. Nah, itu yang ketentuan-ketentuan seperti itu kita harus paham biar kalau kita jamaah di mana-mana aman. Bapak Ibu sudah tahu fikihnya gitu ya. Bab sholat. Kalau nanti masih kurang, kita ulang lagi, nggak apa-apa ya. Nah, jadi yang sudah insya Allah nambah lagi, tambah lebih kuat lagi. Okay? Nah, ada pertanyaan apa enggak? Kayaknya sudah enggak, mungkin jam 6 ya. Nah, karena kita insya Allah hari ini membahas tentang Rojab. Bapak Ibu praktekin khususnya muhasabah diri. Bapak Ibu saya lihat tadi udah perasaannya sudah beda. Betul apa enggak? Kalau kita itu dekat sama Allah, tidak usah dikomando. Entah kenapa itu air mata otomatis netes. Kenapa? Yang kita ingat dosa kita. Saya boleh begini tuh. Itu ingat semua. Maka banyak para ustadz, ulama menyampaikan, ketika kita berdoa, zikir sama Allah, kok sampai air mata ini menetes, maka Allah itu turun rahmat mengampuni kita semua. Allahumma amin. Makanya kita kenapa kok badannya jadi ringan, enak, kayak rukyah diri ya. Maka sering-seringlah untuk kita menyendiri, terus kita doa, kita lebih banyak zikir. Insya Allah jauh lebih baik. Dah, pun aman. Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada, kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Matur nuwun, terima kasih. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Selama 1 tahun sudah jalan, ini sudah Desember, tahun depan berarti tahun baru ya. Jadi kita ngawali tahun baru mudah-mudahan lebih baik. Doakan sama-sama saya juga bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Tambah ilmu, Bapak Ibu juga lebih baik dari sebelumnya. Kita sama-sama hijrah untuk memperbaiki diri, menutup segala kekurangan dosa, sehingga kita mengawali nanti di bulan Rajab ini sekarang itu memulai menuju bulan Ramadan lebih baik. Ya, terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini snacknya masih ini, diambil lagi. Tukang syuting.